Tapi apakah tindakan kriminal dilindungi, Pak? Saya mau tanya kepada Kapolsek dan Bapak Camat Informasi. Apa dilindungi, Pak? Contoh lah, kalau kami melakukan seperti itu. Dan juga Ketua PPN bahwasanya kami siap berdamai, tetapi dalam proses hukum tetap berjalan. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Akibat pengrusakan yang dilakukan oleh orang-orang dari Taji ini ya, akibat kekerasan yang mereka lakukan telah teraniaya anak-anak. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang sudah kita reaction pada video sebelumnya, yaitu tentang pembubaran dan perusakan tempat ibadah atau rumah doa yang terjadi di Padang, tepatnya di Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah. Pada video kali ini yang kita saksikan, ternyata mereka bukan hanya merusak tempat ibadah, tapi kita melihat bagaimana juga mereka menyakiti anak-anak dan anak-anaknya menjadi korban. Mereka sampai nangis-nangis dengan histeris. Dan kemudian puji Tuhannya dari wali kota atau wali kota langsung turun tangan untuk menangani kasus ini. Dan mereka dari pihak gereja tetap meminta untuk melalui jalur hukum. Mari kita langsung aja menyaksikan video-videonya. Saya nggak menghargai, ada FKUI di sini. Dan ini udah 2 kali Pak Prof. Ya. Yang menangani kasus di Baluaran itu saya sendiri. Ya, saya tim pembela. Ya. Dan itu sudah diputus hukumannya itu 7 bulan. Ya. Dan saya katakan saat hari ini, untuk ini mungkin kami menghargai dalam hal perdamaian. Kami memaafkan. Proses hukum tetap kita lanjutkan. Besok kami laporkan di Polda. Itu aja tips. Itu aja pada tips. Nanti proses administrasi untuk melakukan perusakan tidak ada hak hukum tersebut. Karena kami juga butuh keadilan, butuh kepastian hukum. Setiap warga negara, pasal 29 ayat 2, hak kami punya hak untuk bisa berbicara. Terima kasih, Prof. Mohon maaf. Izin, Bro. Izin, Pak. Sebentar mau lanjutkan aja, Pak. Izin dulu. Izin. Saya menyampaikan diri saya Ketua Pemuda Seluruh Sumatera Barat. Pak Kapolsek izin, Camat, mungkin ada teman saya ini juga, dan warga kami juga yang sudah terlibat dalam hal ini. Dan di lokasi juga sudah ada masa kita. Artinya bukan kita melakukan memportal, tapi kita hanya mereferensi dan ini adalah rasa solidaritas. Jadi gini Pak, kami tidak tahu miskomunikasi antara Bapak dengan ini. Itu urusan nanti. Itu urusan kalian itu. Nanti di Polda. Dan begitu juga dengan isi segala macam itu dilindungi dalam undang-undang. Bebas menurutkan agama masing-masing. Kemudian yang kami perdebatkan dan kami perlu tegaskan pada malam hari ini adalah tindakan kriminal. 1, perusakan. Kedua adalah pengeroyokan dan pengencaman. Anak-anak itu korbannya ada 2 Pak. Dan ini akan kami visum. Dan pada saat ini juga kami bukan tidak mau damai. Kami mau damai Pak. Kita orang yang damai di sini Pak. Kedua kali di Baluaran kami bersama-sama dengan beliau. Kami juga yang turun. Kita damai. Tapi apakah tindakan kriminal dilindungi Pak? Saya mau tanya kepada Kapolsek dan Bapak Camat Informasi. Apa dilindungi Pak? Contoh lah, kalau kami melakukan seperti itu, Bapak mau terima damai? Tentu tidak Pak. Ya oknumnya yang harus dihukum. Dan ini jelas, ini malam ini kita akan temukan ke Polda Pak. Soal damai kita damai Pak. Kita tanda tangan sudah, tidak apa-apa. Nggak ada tanda tangan. Dari kita, oke. Ya, kami lanjut proses ke Polda Pak. Izin. Daripada kita lama-lama Bukan kami tidak menghargai Bapak-Bapak di sini, tapi oknum yang telah melakukan ini kami tidak terima Pak. Kami juga ada masa Pak, kalau itu. Tapi kami tidak melakukan tindakan Pak. Kami masih menunggu apa-apa. Kami masih menghormati Bapak-Bapak di sini. Izin Pak, terima kasih. Tambahan Pak, izin saya dari GAMKI, Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia, yang DPC Kota Padang. Kami juga mendukung terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Sekretaris DPC dan juga Ketua PPN bahwasanya kami siap berdamai, tetapi dalam proses hukum tetap berjalan. Ini saya sebagai Wakil Ketua bidang hubungan kelembagaan, dan saya menyatakan bahwasanya saya siap mendukung apa yang disampaikan oleh bapak-bapak di sini tadi, dan damai, kita siap damai. Kami juga sebagai Gerakan Anak Muda Kristen kami siap damai, tetapi dalam konteks yang namanya proses hukum sedang tetap berjalan. Terima kasih, kami kembalikan.
Mungkin Pak FKW sering melihat saya kemarin, ya. Kita semua. Terima kasih. Sebentar. Saya Ketua Bawaknas Badan Usaha Antar Gereja Nasional Sumatera Barat, Ketua PBB Keputusan Gereja Tentang Kota Sumatera Barat, dan juga Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Sumatera Barat (PIW), dan saya Ketua DPD Badan Pendirian LGBT Indonesia Sumatera Barat. Bapak-bapak, masalah damai itu jiwa Kristiani. Lalu tidak bisa dipisahkan dari damai. Tapi damai itu adalah jika segala tatanan berlangsung dengan baik. Baru saja FKUB pulang dari Kalimantan Barat, dari beberapa kota, mesti dibandingkan bagaimana harmoninya hidup di Kalimantan Barat. Kita menantang FKUB untuk menerapkan itu di Kota Barat. Kita menantang Pemko untuk menerapkan itu. Apa yang disebut dalam skala itu sudah naik rating dan menurun intoleran naik intoleransinya jadi dua ini satu prestasi yang kita hargai, kita banggakan bersama-sama. Jangan. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Jadi dengan aduannya kejadian itu, apa sangat menyesal itu. Dua belah pihak itu mungkin ada punya kelemahan, kurang dikomunikasi. Jadi untuk masa akan datang nanti lebih lagi kita komunikasi. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Bahwasanya kita duduk bersama hari ini sebagai satu keluarga besar. Terjadi pada hari ini damai seperti kepada bapak-bapak di sini, tetapi oknum-oknumnya boleh kita untuk proses secara hukum. Kita insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden inilah yang melukai perasaan bapak dan khususnya keluarga. Saya selaku wali kota memohon maaf terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Kronologis yang terjadi ini sebelumnya kami mengadakan dari rumah ke rumah Pak Wali. Anak-anak yang kami didik itu di atas kasur orang Pak Wali. Pembina rohani Pak Wali. Dan kejadiannya sudah 6 tahun dari rumah ke rumah Bapak. Karena binaan pendidikan agama ini tidak terjangkau mereka ke gereja sana, ada sedikit terkumpul saya uang. Maka saya bikinlah itu tempat pendidikan pembinaan anak dari agama. Lalu semalam saya mendapatkan WA Pak. Mereka bilang itu gereja, mereka mau bakar, mau hancurkan. Dengan kejadian tadi itu Pak RT dan Pak RW bawa saya di belakang. Ada entah siapa, nggak tahu siapa, mereka ribut antara mereka. Ketika kejadian tadi itu di warung itu terjadi pertengkaran antara mereka. Ketika beliau ini menyatakan bubarkan itu tidak diizinkan, ramai orang untuk memerangi itu Pak Wali. Bubarkan ibadah itu, acara itu. Orang memegang kayu, anak kecil Pak Wali, dipukul Pak Wali, kaca Pak Wali. Kursi, kipas angin, meteran diputuskan. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini Pak? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PPKP dan berproses. Berarti tidak kondusif sebenarnya? Kondusif, insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman dan terkendali.
Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Agama, lalu semalam saya mendapatkan WA apa? Mereka bilang itu gereja, mereka mau bakar, mau hancurkan. Dengan kejadian tadi itu, Pak RT dan Pak RW bawa saya di belakang. Ada entah siapa, nggak tahu siapa, mereka ribut antara mereka. Ketika kejadian tadi itu di warung itu terjadi pertengkaran antara mereka. Ketika beliau ini menyatakan bubarkan itu tidak diizinkan, ramai orang untuk memerangi itu Pak Wali. Bubarkan ibadah itu, acara itu. Orang memegang kayu, anak kecil Pak Wali, dipukul Pak Wali, kaca Pak Wali. Kursi, kipas angin, meteran diputuskan. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Jadi dengan aduannya kejadian itu, Pak sangat menyesal itu. Dua belah pihak itu mungkin ada punya kelemahan, kurang dikomunikasi. Jadi untuk masa akan datang nanti lebih lagi kita bisa. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Bahwasanya kita duduk bersama hari ini sebagai satu keluarga besar. Bapak Ibu, maka seperti apa yang mereka minta harus sesuai. Kalau mereka minta sesuai jalur hukum, ya harus sesuai. Dan juga tadi Pak Wali Kotanya mengatakan ya kalau memang melewati jalur hukum ya silakan. Tapi mereka berdamai dulu. Ya walaupun ada berdamai, walaupun mereka memaafkan, mengampuni, ya tetap harus melewati jalur hukum. Itu sudah wajib. Jadi itu suatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Dan wali kota juga tadi menegaskan supaya ini jangan terulang kembali. Dan bagi saya apresiasi untuk wali kotanya. Semoga pelaku-pelakunya segera ditangkap. Sesuai yang disebutkan tadi ada sekitar 9. Dan katanya akan terus dilanjutkan lagi. Dan luar biasa, tadi pendetanya kan mengutarakan Pak Dahi, jadi marganya Dahi, ternyata pendetanya orang Nias. Oke, kita next, ada tambahan video dan komentar dari beberapa pihak tentang kasus ini. Mari kita menonton videonya. Pengumuman di Indonesia ada sekian banyak diduga oknum kelompok di daerah-daerah yang sudah merasa dia paling hebat, paling mampu, paling berkuasa, intoleran, rasis, diduga banyak di Indonesia.
Terjadi lagi kekerasan dan perusakan rumah ibadah. Ini terjadi di Padang Sarai, Kota Padang, Sumatera Barat pada hari Minggu 27 Juli kemarin. Ketika warga sedang beribadah, tiba-tiba sekelompok warga ini merusak, kemudian membanting kursi, bahkan sampai memecahkan kaca. Ini ada anak-anak, ada orang tua yang memang sedang beribadah. Jadi di mana ya? Ini kejadiannya bukan sekali saja, ini sudah berkali-kali. Kemarin yang belum lama ada di Kalimantan, sekarang di Sumatera, kemarin sebelumnya ada di Sukabumi, ada di Depok, terus mau kemana lagi yang ada? Kalau Menteri Agama kita tidak bertindak tegas terhadap perusakan-perusakan seperti ini, intoleransi seperti ini, kedepannya makin banyak lagi daerah-daerah yang akan meniru. Ingat kan video saya yang sebelumnya? Jadi memang harus ada tindakan tegas dari kementerian, dari pemerintahan. Jadi kalau intoleransi ini tidak dibenarkan ini ya, ini kan hanya muncul aja. Jadi intoleransi seperti ini ibaratnya seperti gunung es ya guys ya. Jadi yang muncul seperti pembubaran rumah doa, perusakan, kemudian pendirian gereja nggak boleh, itu hanya muncul permukaannya saja. Tetapi di dalamnya ini akan lebih lagi. Itu sebuah seperti gunung es. Jadi secepatnya harus ditindak tegas. Jangan lagi Anda. Ini anak-anak loh. Coba kalian bisa lihat ya. Ada anak-anak orang tua yang sedang beribadah. Coba ya, traumanya seperti apa? Terjadi perusakan kaca-kaca, kursi dibantingin, luar biasa sekali ya. Dan terjadi lagi tindakan intoleransi, kasus pembubaran ibadah gereja dan pengerusakan fasilitas gereja di Padang Sarai, Kota Padang. Dan parahnya lagi, kalian baca nih, 2 anak menjadi korban. Jadi udah banyak video yang beredar mengenai kasus ini. Kalian bisa cek aja kasus intoleransi Padang. Bakal banyak banget video-video dari warga-warga di sana yang udah diupload ke TikTok. Nih kalian lihat ya, gue ambil beberapa cuplikan video dari warga-warga yang ada di sana. Gila nggak sih? Dan ini tuh hari Minggu loh, waktu dimana orang-orang beribadah. Dan juga di luar perizinan soal gedung ini, kita belum tahu ya kejelasannya. Tapi gua rasa itu bukan jadi masalah. Karena kan bisa tungguin orang-orang selesai ibadah dulu, baru diskusiin dengan baik-baik, bicarakan dengan baik-baik. Gak perlu ada tindakan anarkis seperti ini. Malu-maluin sumpah, heran sih sumpah. Apalagi mereka tuh melakukan ini di depan anak-anak loh, banyak anak-anak. Gak punya hati sih. Jadi ya gitu, oknum-oknum intoleransi ini ada yang ngerusakin pagar, kursi, jendela, dan fasilitas di gereja itu. Terus di sini ada banyak warga yang panik, terutama anak-anak. Banyak yang nangis dan ketakutan. Ini parah sih, parah banget. Dan kasus ini tuh harus cepet dikawalnya. Polisi dan pemerintah daerah setempat harus gercep sih, soalnya takut itu jadi blunder kayak kasus kemarin di Cidahu. Ya, saudara, selain daripada itu kita juga menyaksikan video bagaimana anak-anak menjadi korban. Anak-anaknya sampai nangis. Mari kita saksikan ya. Negara kita negara hukum. Ada prosesnya nanti. Negara kita negara hukum, tidak boleh berkelahi ya. Negara kita negara hukum, jangan ada yang berkelahi ya. Video ke bang. Mau video ke Facebook. Anak-anak saya dari bapak-bapak saya yang ada wilayah di sini, saya harapkan jangan ada yang berkelahi. Video kan senang.
Tidak boleh ada yang berkelahi. Assalamualaikum Pak Pendeta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Semua hasil pedagang juga. Ya, muah. Saya tidak mengizinkan ada kekerasan. Telah terjadi pengrusakan rumah doa yang ada di Padang Sarai yang telah dirusakin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau udah kemana saya tadi? Kalau buat pihak saya, saya harap bapak yang jemaah keluar dulu. Anak-anak trauma oleh perlakuan ini akibat pengrusakan yang dilakukan oleh orang-orang bertaji. Ini telah Makanya ya akibat kekerasan yang mereka lakukan telah teraniaya anak-anak. Kita tuh, mereka pertama tibangun gitu, lempar mereka semua kan, aman berasa pulaknya dah. Kenal anak-anak itu. biar itu kamera, biar itu kamera. Miori ke wae Facebook down ada, miori ke wae kada down ada Facebook. Apa nama tu minta be? Ulang dulu nama mana yang tak penting kamu. Nanti pada Kakinya yang mana kena kayu? Ini yang kena kayu. Ya. Ini disepak. Yang ini disepak. Oke. Kayu kena. Ada yang orang menembak dia. Anak-anak telah disepak dan dipukul dengan kayu. Ini anak kena kayu. Ini perkelakuan yang keji. Inilah mereka. Kita tunjukkan bahwa kita Maunya kayak seperti suka bumi yang ada namanya seperti ini. Di sini ada Sumatera Barat. Biar kucing sakit urut waktunya zaman. Dia cuma ada. Ini kena kayu anak ini. Kayu disepak lagi. Ini pada menangis. Kenapa tengah lagi? Tak soalnya mama kan. Mau banyak komputer baik aminah. Mau benar mu ya. Ada yang dilempar. Kayu-kayu itu. Saya nak kilo mai kilo mana sok. Mereka rusak. Siapa? Rumah ibadah mereka rusak. Orang yang melempar-lempar tadi. Rumah doa. Belum nak hilang.
Ya, diharapkan untuk saudara kita semua jangan ada perlawanan. Kita akan tempuh di jalur hukum karena negara kita adalah negara hukum. Ini adalah anak-anak yang telah terkena dengan tendangan dan juga kayu. Diharapkan kepada seluruh saudara supaya tidak ada perlawanan, kita tunggu dan kita tempuh di jalur hukum. Kalau umpamanya soal demo aja. Mohon bersabar untuk seluruh saudara. Negara kita negara hukum. Betapa ngerinya mereka ya, anarkisnya mereka. Mungkin mereka mengatakan tidak sengaja lah melakukan itu kepada anak-anak. Sampai anak yang baju merah itu tadi ya, dia histeris nangis. Dia sampai memperhatikan dia ditendang dari anaknya ini ya. Jadi mereka menjadi korban. Apakah mereka enggak menjadi trauma nantinya? Maka bagi saya dalam menanggapi kasus ini, setidaknya ada beberapa kasus. Yang pertama, mereka merusak fasilitas gereja itu atau rumah ibadah tersebut. Yang kedua, mereka tanpa izin, mereka masuk dengan tiba-tiba hanya untuk mendobrak. Kemudian mereka mengusir paksa orang lagi beribadah. Dan kemudian mereka juga menjadikan anak-anak sebagai korban. Anak-anak menerima menjadi korban. Mereka menerima kekerasan dari mereka. Pelakunya kan ada yang bawa tongkat itu kan baju hitam. Semoga jalur hukum ini benar-benar berjalan dengan baik, kita doakan. Kemudian anak-anak ini juga dapat ditangani dengan baik. Mereka dituntut mengganti rugi selain di penjara. Mereka dituntut untuk mengganti rugi fasilitas dan menangani juga atau pembiayaan tentang anak-anak yang sudah trauma. Pasti mereka takut. Jadi jangan hanya di penjara doang. Kemudian diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Siapa yang menjadi dalang dari semuanya ini? Selain pelaku yang merusak, jangan-jangan ada dalang di balik semua ini. Kenapa mereka begitu berani? Dari tadi Pak Pendetanya menyatakan ketika ada suara yang mengatakan bubarkan, langsung mereka ada yang bawa kayu. Pasti ada yang membuat ini. Katanya kan dari RT 3 dan RT 9. Ada yang mendobrak mereka, hati mereka. Pasti saya yakin itu. Nah itu harus diusut. Pertanyaannya, di manakah pemerintah kita? Di mana Menteri Agama? Kemudian di mana Menteri HAM juga, supaya mereka mengambil sikap dalam hal ini. Kemudian PGI, di mana juga PGI ini? Harusnya mereka di depan kalau ada yang terjadi seperti ini di Indonesia bagi agama Kristen. Jangan sampai minoritas ditindas terus. Di kota di mana saya berada, mereka ya toleran kok. Ada gereja mereka baik-baik aja. Jadi mari kita doakan yang terbaik untuk kasus ini. Dan semoga semua pelakunya dapat segera ditangkap dan mereka diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan sampai hukumnya enggak berlaku. Jangan sampai hanya ada di catatan tapi tidak dilakukan. Jangan sampai, ya kita doakan terus. Tuhan Yesus beserta kita, Tuhan Yesus beserta Bapak Ibu Jemaat dan pendeta yang ada di gereja sana. Tuhan menolong dan memberkati. Shalom, sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.